sekarang kita tanya ke Pak Helvani. Bapak, suaranya terdengar? Dengaran. Oke. Pak, bagaimana cara mahasiswa bisa mendaftarkan diri sebagai investor melalui MNC Sekuritas, Pak? Baik, Kak Cantika, terima kasih Pak. Ya. Jadi sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali ya, karena memang kita merespon apa yang diinginkan oleh generasi ini atau generasi Z sekarang ini ya. Mereka itu satu itu tidak ribet ya, mereka nggak mau ribet lah ya. Jadi tidak perlu yang mudah lah gitu ya. Yang mudah diakses, terus kekinian ya, terus fiturnya juga banyak ya. Nah ini yang kita respon. Jadi ketika teman-teman yang mau buka rekening ya, bisa langsung masuk ke ke aplikasi kita, langsung diinstal. Kalau di Play Store ada, di Play Store juga, di App Store juga ada. Nah, langsung diinstal di sana. Nanti dari sana tinggal ada fitur open account. Nah, ikutin aja. Nah, alhamdulillah sekarang ini untuk simplifikasi itu khusus rekening yang konvensional ya, kita bisa semua bank. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa nih, wah males ya ngisinya ribet gitu. Terus sudah gitu harus pakai win matre, tanda tangan. Sekarang tidak lagi. Jadi langsung masuk ke aplikasi, klik fitur open account, ikutin aja. Paling lama 5 menit udah selesai ya. Pastikan tanda tangan kita sesuai dengan yang di KTP kita ya. Jadi tidak akan dibalikin lagi, akan langsung diproses. Nah, tapi kalau beda pasti akan dipending ya. Nanti akan dikasih pemberitahuan melalui email. Jadi paperless dan contactless ya. Nah, tentunya bagi teman-teman nanti harus ada kode salesnya itu Galeri Investasi Unswagati. Jadi nanti bisa tanya tuh teman-teman yang di galeri kodenya apa ya. Dan nanti tinggal masukin ke situ ya, dan sangat mudah sekali ya. Nah setelah nanti kita didapat email konfirmasi, kemudian berikutnya dapat email RDN-nya, kita boleh melakukan penyetoran ya, minimal 100.000 ya untuk mahasiswa. Nah kemudian akan dapat user ID, password dan PIN-nya. Nah tinggal bisa membeli saham langsung ya. Nah, kira-kira seperti itu, simpel sekali, ya. Iya, Pak. Siap. Nah, lanjut ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu, apa nih, Pak, kelebihan dari aplikasi MNC Sekuritas dibandingkan dengan sekuritas lainnya? Oh, kelebihannya tentu banyak ya. Jadi kita punya platform itu sudah merespon keinginan generasi sekarang ini, seperti tadi yang sampaikan, yang tidak rumit, user friendly, ya. Kemudian fitur-fiturnya juga banyak, yang tapi tidak membebani, ya. Nah, kelebihannya antara lain di sini ya, itu kita ada namanya untuk fitur trader view, ya. Kemudian trader view ini salah satu fitur unggulan juga, artinya dia mengedukasi kita atau dia memberikan informasi secara langsung, dia mengedukasi kita sebetulnya untuk memilih saham-saham yang bagus, melihat dari pergerakannya, terus melihat dari chartnya. Jadi dalam satu fitur itu ada chartnya, ada book ordernya di situ juga ya. Book order artinya buy and sell di pasar ya, kemudian juga pergerakan di pasar, kemudian kita lihat volumenya, tekanannya beli apa jualnya, dan di situ kita bisa lihat ini saham tekanan beli atau tekanan jual, dan timing untuk entry apa enggak. Dan di situ kita bisa lihat tuh di trader view. Kemudian juga ada super order. Super order ini tujuannya sebagai semi intelligence ya. Jadi mungkin dulu orang bilang udah ada robot, tapi kan sekarang nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tidak ada semi intelijennya. Jadi artinya fitur ini bisa digunakan oleh teman-teman membantu dalam membeli saham, misalnya kayak fitur di dalam super order itu namanya tracing
membeli di harga yang paling bawah, terus menjual di harga yang di atas, itu namanya trailing order ya. Kemudian juga ada GTC, itu good till cancel, kita mau beli saham tapi kita harganya agak tertentu, atau mau jual saham agak tertentu, tapi kita malas buka setiap hari aplikasi, ya kita pasang di situ. Misalnya kita mau beli Telkom hanya di 4.000, tapi kan setiap hari harus bongkar pasang. Nah, kita nggak usah buka setiap hari karena kita sibuk, kita tinggal masukin harga tertentu, udah itu kita set waktunya, misalnya paling lama 3 bulan misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tadi trailing sell atau trailing order itu ketika kita membeli saham dengan satu kondisi, misalnya dia turun sekian persen dari harga terendahnya, dari harga tertingginya, kemudian mulai balik lagi sekian persen, baru kita ikut beli gitu ya. Begitu sebaliknya juga, ketika kita mau menjual, kita mau jual di harga tertentu, kalau di atas ini kemudian turun sekian persen, baru kita ikut kejual. Jadi kita akan kejual di harga paling atas, akan kebeli di harga paling bawah. Ya, itu bisa pakai fitur itu. Dan kemudian fitur juga ada namanya if match order, artinya kita bisa beli kemudian sekaligus bisa jual juga tanpa kita pasang lagi gitu dengan kondisi tertentu. Nah, ini nanti mungkin dibahas di SPM ya. Jadi nanti mungkin teman-teman nanti ada SPM, kita bisa jadi di situ. Dan kemudian fitur unggulannya lain banyak lagi. Kita ada namanya filantropi ya. Filantropi artinya teman-teman yang mau wakaf saham, infak saham, sedekah saham juga bisa. Dan ini satu-satunya sekuritas yang punya mungkin ya fitur ini ya. Kemudian juga ada fitur fund, itu fitur mutual fund atau reksadana. Jadi teman-teman tidak hanya bisa beli saham, tapi bisa beli reksadana. Reksadananya mulai dari harga 10.000 sekali beli sampai ada yang 1 juta ada. Jadi ada lebih dari 50 reksadana di sana ya, dari 44 fund manager ya, pasar uang, obligasi, dan pasar saham. Dan ini menarik sekali reksadana ini, fund ini. Kenapa? Teman-teman yang tidak memahami tentang membeli saham atau agak sedikit mengalami kesulitan, membeli saham ini saya belum terlalu confidence, nanti beli aja reksadana, karena di situ ada orang yang mumpuni, yaitu fund manajernya yang akan membelikan, dan ketika market crash, fund manager tentu udah antisipasi. Nah, ini menarik, jadi kita tinggal tahu beres aja ya di reksadana tersebut ya. Jadi ada fund manajernya. Nah, tinggal di fitur ini juga nanti ada namanya dia melihat risk profile kita. Jadi ada fitur, kita klik, nanti risk profile kita keluar, nanti kita diarahin cocoknya reksadana mana yang buat kita nih, baik reksadana uang, pasar uang maupun reksadana saham atau obligasi. Jadi sangat-sangat sophisticated sekali ya. Jadi smart sekali aplikasi ini. Jadi memang kita melihat kebutuhan itu di kalangan generasi muda, mereka tidak mau ribet dan tidak mau pusing ya. Jadi maunya cuan gitu. Nah, di situ kita bikin seperti ini, dan kedepannya tetap akan berkembang terus. Nah, itulah beberapa keunggulan dari aplikasi MNC Motion Trade ini ya. Di samping kita memang di bawah satu platform motion teknologi, jadi itu integrasi bank semuanya, bank, MNC banking, MNC insurance, MNC macam-macam ya, yang sektor keuangan terintegrasi di situ. Dan ini selalu setiap saat kita selalu update ya mengenai itu semua. Jadi itulah keunggulan dari teman-teman untuk berinvestasi melalui Motion Trade miliknya PT MNC Sekuritas. Gitu. Kira-kira demikian. Oke. Ya. Lanjut ya Pak, ini masih berhubungan dengan MNC Sekuritas. Apa aja nih Pak metode yang perlu dikuasai oleh para investor dalam memilih saham, terutama di kalangan kita semua Pak? Oke, metodenya udah pasti ya, kita harus menguasai yang namanya metode analisa fundamental ya. Metode analisa fundamental, kemudian metode analisa teknikal. Nah, itu dua hal dua hal yang wajib bagi investor saham ya. Jadi dia harus paham apa itu analisa fundamental, di mana analisa fundamental ini dia meliputi analisa industrinya, analisa ekonominya, analisa perusahaannya sebagai target saham yang akan dia beli ya. Dan itu kalau misalnya kita breakdown, misalnya
analisa analisa ekonominya, misalnya kita harus tahu bagaimana mikroekonomi kita, kemudian itu meliputi juga sektor fiskal sama sektor moneter, kebijaksanaan dari pemerintah, ya. Kemudian juga industri apa yang bakal berkembang terpengaruh oleh kebijaksanaan pemerintah, kemudian juga dengan global trending, ya, seperti apa kebijaksanaan geoindustri, ya, geopolitik segala macam, itu akan pengaruh ya terhadap industri yang kita menjadi target gitu misalnya. Kemudian juga analisa perusahaannya, ya kita breakdown itu antara rasio keuangannya, mulai dari current ratio, solvency ratio, terus ya rasio keuangan yang lain lah, yang umum yang ada teman-teman di atas, ya. Kemudian rasio pasarnya, PE rasio, price to book value ratio, kemudian return on equity-nya, return on investasinya. Nah, ini kita harus pahami, ya. Nah, nanti di SPM kita akan lebih dalami lagi, ya, bagaimana cara melihatnya. Nah, dua hal itulah metode yang harus kita punya, ya, sebagai seorang investor, ya. Nah, biar kita investasi kita tidak salah gitu, ya. Terus yang berikutnya lagi selain dua itu, ya kita harus melihat juga bisnis yang perusahaan yang kita mau investasi atau beli saham ini, pastikan bahwa keberadaannya ada di sekitar kita dan kita bisa lihat gitu kan. Misalnya contoh ini aja, perusahaan Alfamart gitu, ya. Nah, itu kan dia udah go public, ya. Nah, kita lihat, oh dia gimana bisnisnya, seperti ini, banyak kebuka dan itu jalan, contoh gitu kan. Atau misalnya bisnis perbankan, misalnya saham perbankan pemerintah, BPTN yang masih murah, ya, kalau misalnya teman-teman generasi Z, kecuali uangnya banyak nggak apa-apa beli BCA, beli BRI. Tapi kalau kita terbatas, ya pasti kan kita sesuai dengan kantong juga, ya, belinya. Jadi mungkin kita bisa misalnya masuk saham yang ada di sekitar kita, perbankan misalnya BBTN, pasti itu di Cirebon banyak, ya. Kemudian mungkin bambu kopin, ya, saat sekarang ini diambil oleh Korea, pastinya akan tumbuh besar gitu, ya. Nah, ini kita juga cermati gitu, ya, gimana nih, cabangnya kemarin jelek sekarang jadi bagus, terus jadi luas, orang jadi ramai. Nah, itu aja juga memberikan informasi yang berguna untuk kita pada saat kita mengambil keputusan untuk membeli sahamnya, ya. Itu, jadi perhatikan di sekitar kita ada nggak perusahaannya, denyut nyajinya ada nggak. Nah, begitu juga perusahaan konsumer, ya, Indofood, ya, kemudian Unilever, atau telekomunikasi, Telkom, siapa sekarang yang nggak punya smartphone, atau siapa yang nggak punya telepon. Saya pikir mungkin 90% orang Indonesia ya punya handphone, ya, kayaknya seperti itu, ya. Bahkan ada yang lebih dari satu mungkin, ya. Nah, kemudian kebutuhan data itu tinggi banget, ya. Kayak sekarang ini kita mengadakan webinar. Ini tanpa internet tanpa data tidak akan bisa terlaksana, ya. Jadi apalagi kita selama pandemi dipaksa untuk melakukan penyesuaian dengan kemajuan teknologi, ya, digital, ya. Jadi kita menjadi paham, artinya ternyata ini kondisi kemarin tidak menjadi halangan selama kita memang mengupgrade diri kita untuk mempelajari bagaimana caranya digital bekerja, ya. Nah, ini dari sini kita bisa tahu, oh ini saham ini bagus gitu, ya. Jadi kita tahu keberadaannya di sekitar kita. Nah, beberapa hal itulah yang perlu kita ketahui, ya, untuk teman-teman milenial untuk memilih saham. Ya, siap. Oke, nanti kita tanyakan lagi, ya, Pak, kepada Pak Helva. Oke, silakan. Sekarang kita langsung tanya aja nih ke Karoa. Karoa pernah nggak nih ngalamin kerugian atau keuntungan di pasar modal? Pasti dong. Pasti. Yang namanya investasi itu kan pasti ada risk, ada return gitu, ya, kan. Betul. Nah, bagaimana kita cara untuk mengatasi risknya itu gitu, karena karena harga saham itu kan fluktuatif, ya. Betul. Harganya itu tergantung dari adanya supply dan demand gitu. Jadi kita harus betul-betul yang namanya melihat pergerakan itu. Jikalau kita memang transaksinya jangka pendek, ya kita harus melihat risknya tuh
besar atau kecil itu. Kalau misalkan memang besar, lebih baik dijangka yang lebih pendek lagi gitu. Kalau misalkan jangka panjang ya kita harus melihat betul-betul rasio keuangannya, fundamentalnya seperti apa. Nah, Ya, betul. jadi pasti ya setiap investor pasti mengalami keuntungan dan kerugiannya. Ya, betul banget. Karena kita ini pertanyaannya sudah masuk pertanyaan yang panas nih Kak. Karoa sendiri pernah nggak terjebak di investasi bodong? Investasi bodong, alhamdulillah belum pernah sih ya. Alhamdulillah, jangan sampai ya Kak. Jangan sampai. Karena untuk pengalaman investasi sendiri saya baru di saham sih, maksudnya belum mencoba ke instrumen yang lain gitu, seperti di MNC kan sudah ada reksadana ya. Saya belum mencoba itu dan ya baru masih fokus di saham sih. Oke. Karena kita udah ngomong investasi bodong, kita langsung tanyain aja nih ke Pak Hanif. Karena Pak Hanif lah yang mengawasi investasi itu ya. Langsung aja, Pak, ciri-ciri dari investasi bodong itu apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya terkait dengan investasi ilegal ya, atau biasa masyarakat itu menyebutnya investasi bodong. Iya, betul. Ya. Dalam konteks tadi pengawasan investasi ilegal, sebenarnya saya dudukan dulu proporsinya Mbak ya. Investasi ilegal itu ada satu tim khusus yang dibentuk oleh multi atau beberapa kementerian lembaga di Indonesia, di mana kebetulan dan kami adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai ketua sekretariatnya. Nah, 12 kementerian lembaga lainnya itu ada Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, ada BKPM, ya, kemudian ada Kepolisian, ada Kominfo, ada Kejaksaan, kemudian juga ada Kementerian Pendidikan juga ikut, Kementerian Agama, dan beberapa kementerian lainnya tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi ini memang melakukan penanganan terhadap dugaan ya tadi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Jadi kalau kita lebarkan dari investasi bodong itu ada dua kata itu tadi ya. Jadi ada dua kalimat itu yang bisa kita terjemahkan, ada penghimpunan dana dan atau pengelolaan investasi yang ilegal. Kenapa ini melibatkan banyak lembaga atau kementerian? Karena memang biasanya investasi ilegal ini melakukan kegiatan yang di luar izin usaha yang diberikan ya, oleh regulatornya gitu. Ada cirinya seperti itu. Atau ada juga yang tidak punya izin dari regulatornya atau lembaga yang berhak melakukan pengawasannya terkait sektor usahanya. Nah, atau dia memperoleh izin usaha tapi berusaha di sektor lain yang bukan kewenangan dari regulatornya. Nah, tadi menyambung dari pertanyaannya bahwa memang investasi ilegal ini perlu kita perangi ya, perlu kita lawan secara bersama ya. Ini butuh juga sinergi semua pihak ya, bukan hanya dari tim Satgas saja, tapi juga butuh dari kampus, akademisi, ya, tokoh masyarakat, ya, mungkin dari masyarakatnya juga. Jadi biar kita bersama-sama, karena memang sudah lebih dari 1.000 triliun ya kalau 10 tahun. Kalau 10 tahun terakhir kerugian investasi ya, masyarakat di sektor investasi ilegal. Nah, untuk mengetahui apa itu investasi ilegal, tentunya kita tadi perlu mengetahui ciri-ciri investasi ilegal. Ya. Ciri investasi ilegal itu yang pertama pasti dia menjanjikan profit atau keuntungan ya, atau bagi hasil ya, atau kadang dia nyebutnya secara syariah, memposisikan secara syariah nisbahnya apa dan sebagainya, itu sangatlah besar, berkali-kali lipat dari investasi yang legal ya. Nah itu pasti tawarannya menggiurkan lah, bunga untungnya tinggi. Kemudian yang kedua cirinya adalah memanfaatkan tokoh publik, tokoh masyarakat ya, mungkin kadang-kadang birokrat ya, atau orang-orang penting lainnya. Bahkan sekarang banyak sekali mungkin dengar kata afiliator ya, afiliator ini dipergunakan untuk memikat masyarakat supaya ikut dalam investasi ilegal. Jadi mempertunjukkan kemewahan hasil yang didapatkan, padahal itu sangat bertentangan ya dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya, bahwa sebenarnya itu tidak jadi. Jadi afiliator memang hanya dipergunakan hanya sebagai pemikat, karena dia memang semakin banyak orang ikut investasi legal tersebut, mereka para afiliator itu akan mendapatkan banyak hasil.
Kemudian ciri yang ketiga, ada skema atau janji bebas resiko atau free risk ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Roa sampaikan, bahwa tidak mungkin dalam investasi ini tidak ada risiko. Pada prinsipnya investasi itu pasti ya, untungnya tinggi, pasti resikonya juga tinggi. Artinya ya high risk, high return. Ya, tidak mungkin, itu sudah hukumnya, hukum ekonominya ya, sudah menjadi fitrahnya ibaratnya. Jadi kalau ada tawaran ya tadi bebas resiko, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu investasi ilegal. Akan tetapi itu selalu ya menjadi cara bagi pihak ya, entitas, orang-orang atau oknum yang membuat investasi ilegal. Kemudian ciri selanjutnya dari investasi ilegal, adanya skema-skema seperti yang umum ya terjadi dalam investasi ilegal, ada skema Ponzi atau skema piramida. Ya, di mana skema yang terjadi itu adalah mereka mendapatkan hasil ya, kalau untuk dalam skema Ponzi ya, mendapatkan hasil atau bonus dari banyaknya orang yang masuk ya. Jadi downlinernya ya istilahnya ya, kalau dalam skema multi level marketing yang ilegal itu seperti itu, bahwa semakin banyak orang yang masuk maka akan semakin dapat banyak bonus. Jadi bonus yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan itu bukan dari menjual produk. Harusnya kalau kita menjual banyak produk ya, tentunya kita akan mendapatkan banyak keuntungan atau hasil, itu wajar ya. Tapi ini karena banyak member yang masuk ya. Kemudian ada skema piramida di mana skema itu dibuat orang-orang yang pertama kali masuk itu akan mendapatkan keuntungan lebih ketimbang yang terlambat masuk ya, atau yang belakangan masuk ya. Nah, itu beberapa ciri dari investasi ilegal yang perlu kita ketahui. Dan kenapa kita harus memerangi investasi ilegal? Karena apabila kepercayaan masyarakat semakin kuat terhadap atau banyak masyarakat yang ikut dalam investasi ilegal, maka investasi yang legalnya nanti akan menjadi rusak citranya ya. Jadi itu yang sangat berbahaya sebenarnya dari investasi ilegal. Dan kita tahu dari beberapa investasi ilegal ya, seperti di Cirebon ini juga, dalam hal ini Kota Cirebon juga berkali-kali ada yang luar biasa ya investasi ilegalnya, itu sudah korbannya ratusan ribu ya, dan kita perlu waspada itu. Jadi tadi ciri-ciri dari investasi ilegal, yang pertama tadi saya rangkumkan ya, bahwa menjanjikan keuntungan yang tinggi, kemudian menggunakan pengaruh tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh masyarakat ya, birokrat atau afiliator, kemudian juga menjanjikan bebas resiko ya, kemudian bunganya sangat tinggi ya, dan tadi ada skema yang tidak bagus ya, atau yang tidak baik, yaitu skema Ponzi atau piramida. Jadi begitu Mbak, ciri-ciri dari investasi ilegal. Oke, tadi kita lagi bahas investasi ilegal. Nah Pak, gimana prosedur kita untuk melaporkannya dan bagaimana mengetahuinya ada investasi ilegal? Baik Mbak, untuk prosedur melaporkan investasi ilegal bisa melalui ya email ke waspada.investasi@ojk.go.id, atau bisa datang langsung ya, atau telepon ke kantor OJK setempat yang ada di seluruh Nusantara ya, dari Papua sampai Aceh. Kalau di daerah Ciawi Majakuning kan ada di Cirebon ya, jadi telepon. Kemudian juga bisa melalui layanan WhatsApp ya di 081 157 157 157 ya. Di situ bisa laporkan, nanti disampaikan ada dugaan bahwa investasi ini legal atau ada pertanyaan, nanti akan ada jawaban. Nah, tadi call center kami juga ada di 157, bisa digunakan ya, bisa telepon. Jika kita telepon dari Cirebon itu pakai kode area dulu ya, 0231 157 ya. Tadi ada beberapa opsi ya. Mau yang WhatsApp, layanan WhatsApp juga bisa. Tentunya tadi untuk dalam konteks yang layanan WhatsApp dan telepon itu di hari jam kerja ya, Senin sampai Jumat. Kemudian untuk mengetahui apa saja investasi-investasi yang ilegal bisa dilihat di website OJK ya, ojk.go.id ya, www.ojk.go.id. Di situ rutin disiarkan dan disampaikan daftar investasi yang masuk ke dalam investasi ilegal. Nah, atau kita ketik saja di browser masing-masing ya,
bisa di Google ya, pengumuman dari tim Satgas Waspada Investasi mengenai daftar investasi ilegal. Nah, tim investasi Satgas Waspada Investasi ini rutin mengeluarkan daftar-daftar investasi yang ilegal dalam triwulanan ya biasanya, Mbak. Atau bisa jadi jika ada kejadian khusus itu segera dikeluarkan daftarnya. Nah, kami juga punya mini site ya dari Sikapi Uangmu OJK. Nah, di situ juga ada list mengenai perusahaan-perusahaan mana yang tidak terdaftar di bawah pengawasan OJK. Artinya bukan itu merupakan investasi legal, tapi bisa dipastikan ke regulator lain bahwa apakah itu memang termasuk investasi lain. Tapi intinya seperti itu, Mbak. Tadi ada beberapa kanal atau cara bagi masyarakat untuk mengetahui maupun melaporkan adanya dugaan investasi ilegal atau investasi bodong. Oke, detail banget ya. Nah, selanjutnya nih, masih berhubungan dengan investasi bodong. Jikalau kita terkena investasi ilegal, nah itu dananya tuh kembali atau tidak, Pak? Baik, Mbak Cantika nih, luar biasa pertanyaannya nih. Atau jangan-jangan Mbak Cantika pernah ikut investasi ilegal ini? Belum sih, jangan sampai ya. Atau jujur aja saya nggak ngomong-ngomong kayak yang lain ini. Baik, Mbak Cantika. Untuk penanganan investasi ilegal memang sepanjang sejarahnya yang kita amati, dulu sempat ada yang Koperasi Pandawa ya, luar biasa besar itu. Kemudian pernah dengar mungkin travel umroh haji ya, Nah, iya betul. First Travel yang punya selebgram itu, Iya. ya kan, orang mau berangkat umroh ya atau haji khusus, tapi sudah setor uang tidak berangkat, ternyata uangnya digunakan buat foya-foya pemilik travel ya tadi ya. Nah, beberapa kasus penanganan investasi legal itu memang uangnya itu tidak dikembalikan ke masyarakat ya. Artinya memang disita negara. Di beberapa kasus itu memang sering sekali seperti itu. Tapi memang ada juga seperti CSI ya yang di Cirebon itu putusannya itu dikembalikan secara proporsional. Akan tetapi memang dalam penanganannya atau penyelesaiannya sulit sekali untuk melakukan pengembalian kepada konsumen. Dari sisi satu verifikasi data, memang biasanya investasi legal ini sengaja tidak punya database berapa banyak orang yang masuk ke investasi bodong tersebut, sehingga dari pihak kejaksaan ya untuk mengeksekusi itu setelah ada putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung ya, tergantung apakah sudah ingkrah atau berkeputusan hukum tetap atau tidak. Untuk mengeksekusinya kejaksaan juga agak sulit karena tadi database tidak ada. Kemudian yang kedua adalah melelang asetnya ya. Jadi kan itu jika keputusannya seperti CSI kan itu harus asetnya dilelang dahulu. Akan tetapi melelang aset-aset ini tidak mudah. Ya, jadi banyak asetnya tersebar di daerah terpencil sehingga lama sekali waktunya. Sampai saat ini pun kita tahu yang PT CSI di Cirebon ini memang tidak atau belum selesai ya, karena memang asetnya belum selesai dilelang. Setelah selesai dilelang pun nanti baru diverifikasi dengan perlu juga adjustment untuk pemberian berapa sih masing-masing orang, karena tiap orang ini berbeda dan itu yang memang sulit. Jadi jangan sampai kena investasi ilegal. Jadi benar sekali Mbak Roa ya, ikut investasi yang legal saja nih, yang ada di OJK seperti yang kita tadi bicarakan dengan Pak Firman, Pak Helva, bahwa kita bisa memilih diantaranya ada saham, ada reksadana. Jadi benar-benar jelas, memang ada regulatornya, ada mekanismenya, ada SRO-nya, Bursa Efek Indonesia yang melakukan tadi pengaturannya ya dalam perdagangan bursanya, kemudian ada regulatornya OJK sehingga masyarakat ini jauh lebih aman dalam berinvestasi. Oke, tadi kita udah dapat informasi dari Pak Hanif, karena tadi Pak Hanif bilang kita tuh berinvestasi harus yang jelas-jelas aja, yang legal ya. Nah, sekarang kita tanya nih ke Pak Helva, bagaimana tips memilih saham yang baik bagi investor di kalangan kita, Pak? Baik, tips memilih saham yang baik, tadi mungkin sudah saya mention juga sebelumnya, tips memilih saham yang baik itu pertama